Kandayang Nur Aisyah, Nafila Rizky Abnan Maskuri, Emrian Prasetyo akan mempresentasikan materi sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Rizky. Saya akan membacakan pengertian dan sejarah transplantasi organ tubuh dan transfusi darah. Pengertiannya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat 5 dirumuskan pengertian sebagai berikut. Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan jaringan organ tubuh manusia yang berasal dari sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat atau jaringan organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Kata transfusi darah berasal dari bahasa Inggris yaitu blood transfusion, yang artinya memasukkan darah orang lain ke dalam pembuluh darah orang yang akan ditolong. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan jiwa seseorang kurang kehabisan darah. Sejarah transplantasi. Transplantasi pertama ialah kulit manuskrip Mesir tahun 2000 Masehi. Meskipun pencakupan organ tubuh tak dikenal masa itu, namun operasi plastik menggunakan organ buatan atau palsu sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Daud dan Tirmizi dari Abdurrahman bin Tarfah dalam Sunan Abu Daud hadis nomor 4232, bahwa kakeknya yang bernama Arafah bin Asyad pernah terpotong hidungnya dan perangkulah. Kemudian ia memasang hidung palsu dari logam perak, namun hidung tersebut mulai membau, membusuk. Kemudian Nabi SAW menyuruhnya agar memasang hidung palsu dari logam emas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rian. Terima kasih. Jenis transplantasi. Yang pertama yaitu autograf, ialah pemindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam tubuh itu sendiri. Kemudian jenis transplantasi yang kedua yaitu allograf, ialah pemindahan dari suatu tubuh ke tubuh yang lainnya yang sama spesiesnya. Kemudian jenis transplantasi yang ketiga yaitu isograf, ialah pemindahan dari suatu tubuh ke tubuh lainnya yang identik, seperti halnya pada kembar identik. Kemudian jenis transplantasi yang terakhir atau yang keempat yaitu xenograf, ialah pemindahan dari suatu badan ke tubuh yang tidak sama spesiesnya. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap transplantasi organ tubuh dan transfusi darah. Transplantasi organ tubuh dalam keadaan hidup. Apabila transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang masih dalam keadaan hidup sehat, maka hukumnya haram dengan alasan sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, yang artinya, dan belanjakanlah harta bedamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita jangan sampai gegabah dan ceroboh dalam melakukan sesuatu, tetapi harus memperhatikan akibatnya, yang memungkinkan bisa berakibat fatal bagi diri sang pendonor. Transplantasi donor yang telah meninggal. Jumhur ulama fiqh yang terdiri dari sebagian ulama madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa memanfaatkan organ tubuh manusia sebagai pengobatan dibolehkan dalam keadaan darurat. Transplantasi dapat dilakukan dengan syarat si pendorong telah mewariskan sebelumnya ia meninggal atau dari ahli waris jika sudah wafat. Terus menurut jumhur ulama dalam kebolehan transplantasi donor yang telah meninggal, alasannya bahwa yang disuruh dan disyariatkan dalam Islam terdapat dua hal yang madorot dalam masalah ini, yaitu antara memotong bagian tubuh yang suci dan dijaga, dan diantara menyelamatkan kehidupan yang membutuhkan kepada organ tubuh mayat tersebut. Selanjutnya mengenai hubungan antara seorang donor darah dengan penerima donor. Faktor yang menyebabkan kemahraman yang telah ditentukan oleh hukum Islam sesuai Quran Surat An-Nisa ayat 23. Pertama, karena adanya hubungan persusuan, misalnya hubungan antara seseorang dengan wanita yang pernah menyusui atau dengan orang yang sepersusuan. Yang kedua, karena adanya hubungan nasab dan keturunan, misalnya hubungan anak dengan ibu atau saudara sekandung, sebapak, seibu. Selanjutnya yang ketiga, karena adanya hubungan perkawinan,
Misalnya hubungan antara seseorang dengan mertuanya atau anak tiri dari istrinya yang telah digauli. Ketiga faktor di atas bersifat limitatif alternatif, bukan fleksibel. Dengan demikian perkawinan antara donor dengan resipien yang sama-sama beragama Islam diizinkan oleh Islam berdasarkan mafhul muhalaf, jadi pemahaman hukum sebaliknya dari ayat 23 sampai 24 surat An-Nisa. Jadi kesimpulannya adalah transplantasi organ tubuh ialah pemindahan organ atau jaringan tubuh manusia atau hewan yang masih berfungsi untuk menggantikan organ yang tidak berfungsi dalam rangka pengobatan dan upaya penyelamatan nyawa penerima donor. Transplantasi organ tubuh telah menjadi salah satu solusi yang paling berarti di dalam dunia. Di dunia kedokteran modern, banyak nyawa manusia yang tertolong dengan cara transplantasi organ ini. Tingkat kelangsungan hidup dan pasien penerima donor pun saat ini sangatlah tinggi. Adapun pendapat di kalangan ulama berbeda-beda terkait transplantasi organ tubuh manusia. Ada yang menentang dan ada pula yang memperbolehkan dengan ketentuan syarat tertentu. Apabila praktik ini dilakukan tanpa hal yang mendesak, maka tidak wajib untuk dilakukan terkecuali kebutuhannya sangat mendesak demi kelangsungan hidup pasien yang membutuhkan donor organ. Hal inilah yang ditekankan berkaitan dengan transplantasi organ tubuh sangatlah penting melakukan hal ini tolong-menolong, terutama hal kebaikan, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kelompok kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.